acara akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ternate, Bapak Ahmad Rizwan Himawan. Yang kami hormati para narasumber, para pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan Bapak Ibu pegawai KPKN Ternate yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama, mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang berkat rahmat-Nya kita bisa berkumpul secara daring pada pagi hari ini dengan keadaan yang baik dan sehat walafiat. Acara pagi ini kita akan mengikuti sosialisasi anti korupsi dan anti gratifikasi yang akan disampaikan oleh para narasumber yang merupakan penyuluh anti korupsi DJKN yang telah tersertifikasi. Sebelum masuk kepada acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Pertama-tama, acara akan dibuka dengan kata sambutan dari Kepala KPKN Alternatif, kemudian masuk ke acara berikut yaitu penyuluhan anti korupsi dan anti gratifikasi. Selanjutnya akan dibuka sesi diskusi dan tanya jawab. Pada sesi ini akan ada juga pertanyaan dari narasumber kepada peserta, yang kepada 3 penjawab terbaik akan mendapatkan hadiah menarik. Jadi dimohon kepada para peserta untuk dapat memperhatikan semua para narasumber agar dapat memenangkan hadiah yang menarik ya. Dan acara akan ditutup dengan sesi foto bersama. Sebelum masuk kepada sambutan Kepala KPKN Alternatif, mari kita bersama memulainya dengan membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, kita masuk ke acara pertama, yaitu kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala KPKN Alternatif. Kepada Bapak Ahmad Rizwan Himawan, kami persilahkan. Terima kasih, Pak Siva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat untuk kita. Yang terhormat Mas Eko dan Mbak Dita selaku penyuluh anti korupsi certified. Terus yang terhormat juga rekan-rekan pejabat pengawas, pejabat fungsional dan seluruh pegawai KPKN Ternate yang saya banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul nih di pagi ini dalam keadaan yang sehat semua. Ini sebelumnya saya berterima kasih sekali baik Mas Eko maupun Mbak Dita yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk berbagi, sharing pengetahuan dan pengalamannya terkait dengan integritas ya, dengan anti korupsi. Jadi kegiatan ini sebenarnya menindaklanjuti atau meneruskan ya penguatan nilai integritas yang sebenarnya di KPKN Ternate itu sudah mendapat predikat WBK. Jadi kita ini dalam rangka penguatan nilai integritas. Jadi biar enggak kendor gitu. Jadi mau menjaga keberlangsungan zona integritas di KPKN Ternate. Selain itu juga kita tetap berupaya untuk mencapai WBBM di tahun ini juga. Jadi tujuannya adalah bekal bagi pegawai di KPKN Ternate supaya tetap terjaga integritasnya dan berkomitmen selalu menegakkan integritas dalam pengerjaan tusinya sehari-hari. Saya rasa dengan kualitas Mas Eko maupun Mbak Dita sudah nggak diragukan lagi nih. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat yang banyak, yang besar dari kegiatan ini. Ya, kita juga mohon maaf nih dengan keterbatasan yang ada, Mas Eko, Mbak Dita ya. Memang pegawai di sini sedikit, pegawai di sini total
23 itu termasuk pejabatnya. Jadi mohon dimaklumi, silahkan di-enjoy saja kegiatannya, santai. Saya rasa kita semua sudah, hampir semua sudah pada mengenal lah Mas Eko, yang terkenalnya Mas Eko Lumajang. Kalau kita download peraturan tuh pasti nanti nge-refernya ke websitenya Eko Lumajang gitu. Jadi mudah-mudahan berjalan lancar kegiatan ini dan kita bisa menikmati hasil-hasilnya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kegiatan ini, Mas Eko dan Mbak Dita yang sudah berkenan, dan mohon teman-teman di KPK NLT bisa menyimak dan aktif di kegiatan ini sampai dengan selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Krisna atas kata sambutannya. Selanjutnya kita akan masuk kepada inti acara, yaitu pemaparan materi sosialisasi anti korupsi dan anti gratifikasi oleh Bapak Muhammad Eko Agus Subianto dan Ibu Dita Enjalia Dwi Hasuti. Selamat pagi Pak Eko dan Ibu Dita. Pagi Mbak Siva. Bu Siva. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa Mbak Dita ya. Ini kita ketemu milenial Ternate ya Mbak Dita ya. Iya Pak. Bagaimana, sudah siap dengan materi masing-masing? Ya. Sudah. Jadi yang mau mulai duluan? Ladies first. Ladies first. Ladies first. Kepada Ibu Dita, kami persilakan. Terima kasih atas waktu dan layarnya. Mungkin sebenarnya bukan ladies first sih, tapi pemula first. Karena kan saya dibandingkan Pak Eko kan apalah itu ya. Izin mau nge-share materi saya. Sebelum masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dita Enjalia Dwi Hasuti. Saya saat ini bekerja sebagai pelaksana KI di KPKNL Serang 2000. Di KPKNL Serang. Untuk sebelum saya menjadi penyuluh anti korupsi, sebenarnya saya lebih tertarik pada masalah gender dan literasi. Akan tetapi ternyata ketika membicarakan literasi maupun masalah gender, ternyata korupsi ini menjadi bagian yang sangat penting, yaitu bisa salah satu membuat ketimpangan semakin besar. Maka untuk itu saya mencoba untuk ikut sertifikasi penyuluh anti korupsi. Yang akan mohon maaf, apakah suara saya sudah jelas? Loud and clear, Pak. Oke, terima kasih. Pada sesi kali ini sebenarnya saya ingin membagikan beberapa hal terkait dengan definisi, kemudian dasar hukum, jenis dan bentuk, penanganan, dan sikap anti korupsi. Sebelum memulai dari materi, mungkin beberapa waktu yang lalu ada dua yang saya capture, dua berita. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapat terkait dengan Belva tentang status milenial dan CEO ruang guru, dan Bupati Bandung Barat yang terkena kasus korupsi terkait dengan PCR. Sesi ini adalah diskusi interaktif ya, karena dari awal saya menekankan bahwa ini adalah sharing, jadi saya ingin mendengar mungkin pendapat Bapak Ibu gitu terkait dengan berita ini, atau mungkin terkait dengan pengetahuan Bapak tentang benturan kepentingan sendiri, Bapak Ibu terkait benturan kepentingan sendiri. Mas Bayu atau Mas Tiar? Itu saya Pak. Ya. Terima kasih Pak Bayu. Pengetahuan saya ya Mbak Dita, kalau benturan kepentingan memang seberapa ada
misalkan ada potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang karena jabatan. Misalkan terjadi karena adanya unsur kekerabatan atau unsur keluarga gitu ya. Itu bisa jadi adanya potensi benturan kepentingan gitu ya. Terus kalau misalkan yang Belva ini memang udah pernah jadi omongan ya, waktu Belva jadi staf sus milenial, terus dia memenangkan berapa, misalkan kayak dulu ada namanya yang bimbingan belajar ya, itu dikaitkan antara dia memperoleh pemenang minggu itu, dikaitkan dia dengan sebagai staf khusus milenial. Itu kan bisa jadi satu potensi benturan kepentingan. Nah, kalau yang KPK Bupati Bandung, saya nggak tahu nih update beritanya gimana ya. Tapi kurang lebih seperti itu. Ada potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang karena adanya kekerabatan atau unsur keluarga. Gitu. Ya, terima kasih Pak Bayu. Benar kata Pak Bayu bahwa ada potensi benturan kepentingan terkait dengan afiliasi dan rangkap jabatan ya, khususnya karena ini stafsus milenial dan kemudian Belva ini kebetulan saya CEO Ruang Guru, ada potensi untuk benturan kepentingan karena dengan menggunakan afiliasinya dia bisa semacam kayak menambah mungkin bakalan menambah profit dari CEO Ruang Guru. Dasar hukum dari benturan kepentingan yang saya himpun ada 4, yaitu Permen Pan RB nomor 37 tahun 2012 tentang pedoman umum penanganan benturan kepentingan. Yang kedua, Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Yang ketiga, PMK nomor 190 tentang kode etik dan kode perilaku pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Keuangan. Dan yang terbaru yaitu PMK 227/2001 tentang pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk saat ini DJKN masih belum mempunyai peraturan turunannya, yang baru mempunyai peraturan turunannya yaitu Ijen. Kenapa sih kita perlu concern terhadap benturan kepentingan ini? Yang pertama, konflik kepentingan itu menimbulkan bias dalam pertimbangan penilaian keputusan. Yang kedua, konflik kepentingan mempengaruhi proses berpikir kognitif melalui alam bawah sadar dan sadar. Dan ketika terjadi dilema moral, individu cenderung akan lebih mementingkan diri sendiri, sesuai dengan teori dilema moral. Yang keempat, pilihan moral dilakukan tidak dalam ruang tertutup, namun merupakan bagian dari interaksi sosial. Yang kelima, keputusan yang diambil didasari atas motif sosial seperti kesetiaan, mempertahankan kepercayaan, balas budi, atau menolong orang dalam situasi sulit. Nah, konflik kepentingan ini kalau misalnya tidak teratasi, maka akan terjadi pelanggaran etika. Nah, kalau pelanggaran etika, kalau misalnya tidak stop atau misalnya tidak teratasi, maka akan mengarah kepada tindak pidana korupsi. Definisi dari konflik kepentingan menurut Permen Pan RB nomor 37 tahun 2012 adalah situasi di mana penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan tindakannya. Sementara untuk Undang-Undang 30 tahun 2014, definisi dari konflik kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan atau tindakan yang dibuat dan dilakukannya. Yang bisa di highlight adalah kepentingan pribadi, kemudian mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusannya. Yang sama kajian Litbang, situasi yang dihadapi oleh seseorang atau kelompok orang yang memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi dalam penggunaan sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusannya. Unsur dalam konflik kepentingan itu ada situasi, kemudian penyelenggara negara atau pegawai negeri, pejabat, atau sekelompok orang yang memiliki kepentingan. Yang ketiga, memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan, dan yang paling penting yaitu dapat mempengaruhi keputusan atau tindakannya.
Bentuk konflik kepentingan ini ada 3, ini saya ambil dari Undok, potensial, aktual, dan dipersepsikan. Potensial ini bentuk konflik kepentingan yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang. Sementara kalau untuk aktual, situasi di mana posisi tersebut saat ini dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok. Kalau untuk dipersepsikan, situasi konflik kepentingan di mana konflik kepentingan itu dipersepsikan oleh masyarakat seperti aparat penegak hukum. Dan bentuk konflik kepentingan ini ada 2, pecuniary or non-pecuniary. Pecuniary ini merupakan konflik kepentingan yang melibatkan uang, seperti untung rugi. Non-pecuniary itu konflik kepentingan yang tidak terkait uang, seperti dengan kehormatan, utang budi, pertemanan, cinta, dan promosi. Jenis benturan kepentingan itu ada 8. Yang pertama, kebijakan yang berpihak, pemberian izin yang diskriminatif, pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat atau balas jasa atau rekomendasi jabatan, pemilihan partner kerja atau rekanan kerja berdasarkan putusan yang tidak profesional. Yang kelima, komersialisasi layanan publik. 6, pengawasan tidak sesuai standar, norma, pengaruh pihak lain. Yang 7, penilaian tidak sesuai dengan standar, norma, prosedur, dan kriteria pengaruh pihak lain. Yang ke-8, pengangkatan mutasi atau promosi pegawai tidak fair. Nah, penyebab dan dampak konflik kepentingan itu ada hubungan afiliasi, kepemilikan aset, gratifikasi, rangkap jabatan, kepentingan pribadi, dan kelemahan sistem organisasi. Penanganan benturan kepentingan ini bisa dibagi menjadi 3. Pertama, deklarasikan, diskusikan, dan kemudian mitigasi. Untuk deklarasi dan diskusi ini, jika individu terjadi mengalami benturan kepentingan, sementara untuk mitigasi ini dilakukan oleh satuan kerja atau instansi. Deklarasikan pada awal tahun biasanya penyelenggara negara mengidentifikasi dan melaporkan konflik kepentingan yang dihadapi sesuai dengan ketentuan dan proses yang berlaku. Kemudian diskusikan, memberitahukan atasan atau pihak berwenang di instansi sebelum bertindak jika terdapat risiko terjadi konflik of interest. Kemudian mitigasi, setiap instansi melakukan penyelenggara negara dapat membatasi akses informasi atau menarik diri. Kemudian organisasi memitigasi risiko untuk memastikan ketidakberpihakan. Biasanya kalau untuk Satker ZIWBK pada awal tahun itu sudah melakukan potensi benturan kepentingan ya Pak. Terus saya mengambil slide ini, saya ambil dari slide-nya Ijen. Jadi hubungan afiliasi yang dideklarasikan oleh pegawai ini ada beberapa kriteria, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Rendah itu hubungan relasi kerja atau pertemanan kelompok sepanjang tidak terdapat potensi gratifikasi. Terus kemudian hubungan dengan pihak lain dalam kaitannya dengan penugasan. Terus kemudian sedang ini adalah hubungan perkawinan. Kemudian menjadi pihak yang kalau di Ijen menjadi bagian dari pihak yang diawasi, berarti mungkin kalau di DJKN terkait misalnya pernah melakukan permohonan lelang atau misalnya permohonan penilaian. Kemudian kalau tinggi ini hubungan sedarah, menjadi bagian atau pernah menjadi bagian dari pihak yang diawasi, menjadi bawahan atau menjadi bawahan dari pihak yang diawasi, kemudian pihak yang berpotensi memberikan gratifikasi, kemudian pihak yang terkait dengan barang dan jasa, yang lainnya itu pihak yang lainnya dapat mempengaruhi keputusan kedinasan ASN. Intensitasnya itu juga dikategorikan dari rendah, sedang, dan tinggi. Semakin jarang maka akan semakin rendah kriterianya, sementara kalau misalnya semakin sering dalam 1 tahun terakhir maka akan semakin tinggi. Kemudian level resiko benturan kepentingan ini akan mempengaruhi bagaimana instansi akan memberikan sebuah solusi jika pegawai tersebut mengalami benturan kepentingan. Jika misalnya level resiko rendah, maka mengizinkan ASN untuk tetap menjalankan tugas. Kalau misalnya sedang, tetap mengizinkan ASN bertugas namun dibatasi kewenangannya.
dan kemudian membatasi akses atas informasi tertentu. Untuk level resiko tertinggi, maka dihimbau untuk ASN menarik diri, kemudian pengalihan tugas dan tanggung jawab ASN, dan kemudian pemberian sanksi bagi yang melanggar. Nah, sementara ini untuk pelaporan benturan kepentingan bisa dilakukan untuk menghubungi seksi kepatuhan internal atau melapor melalui wise.kemenq.go.id. Wise ini menjamin kerahasiaan pelapor bekerja sama dengan LPSK. Berdasarkan pemaparan dari Pak Dwi pada Desember tahun lalu, jadi ketika nanti pelaporan dari Wise misalnya ke DJKN atau ke unit itu tidak menyantumkan nama pelapor. Jadi bahkan dari yang hanya tahu hanyalah Dirjen. Nah, karena banyak terjadi kekosongan hukum terkait dengan benturan kepentingan di DJKN, maka perlu kita balik lagi kepada integritas kita masing-masing. Bagaimana sih untuk melatih integritas? Ada beberapa cara. Yang pertama mungkin bisa mengacu pada 9 sikap anti korupsi dari KPK, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, sederhana, dan kerja keras. Terlihat sangat sederhana, tapi bagi saya sendiri itu sangat butuh usaha yang sangat keras untuk menerapkan 9 sikap anti korupsi ini. Tapi kita mungkin bisa mengawalinya misalnya dengan sederhana, tidak berlebih-lebihan, berani ketika misalnya ada hal-hal yang salah, kita bisa mengemukakan pendapat, adil, bagaimana dalam pelayanan kita tidak mendiskriminasikan stakeholder, disiplin, ya sesimpel untuk mematuhi jam kantor. Terus kemudian jika terkait dengan penilaian integritas juga kita di Kementerian Keuangan terdapat nilai-nilai Kementerian Keuangan, yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, kesempurnaan. Untuk integritas kita bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya, menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela. Kemudian profesionalisme, memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas dan bekerja dengan hati. Sinergi, memiliki sangkap baik, saling percaya dan menghormati, menemukan dan melaksanakan solusi terbaik. Pelayanan, melayani dengan berorientasi kepada kepuasan stakeholder, bersikap proaktif dan cepat tanggap. Kesempurnaan, melakukan perbaikan terus-menerus dan mengembangkan inovasi dan kreativitas. Lalu, sederhananya sih, bagaimana sih kita menguji etika kita gitu jika terjadi sesuatu misalnya dalam hal tertentu belum ada peraturannya gitu. Nah, kita bisa melakukan 5 langkah sebenarnya. Pertama, apakah ada aturannya? Apakah bila diteliti orang lain saya percaya diri? Yang ketiga, apakah orang lain melakukan hal yang sama pada saat kondisi yang sama? Yang keempat, apakah kita memihak orang lain? Yang kelima, apakah perbuatan kita diterima masyarakat? Nah, jika salah satu saja tidak terpenuhi, misalnya kita ingin berbuat sesuatu, maka sebaiknya dihindari. Demikian pemaparan dari bukan pemaparan tapi sharing dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dita. Kepada Bapak Eko, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Siva. Mohon izin Pak Krisna, Kepala KPKNL Ternate, Bapak Ibu pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan rekan-rekan di KPKNL Ternate. Mungkin BPNBN mungkin ada yang ikut juga. Izin share screen terlebih dahulu. Maka share screen saya sudah di layar Bapak Ibu semua. Sudah, Mas. Bagus. Baik, terima kasih. Mohon izin
Saya Pak Krisna 2001-2006 itu di Ternate saya Pak Krisna. Dan belum secantik ini. Ini kayaknya swearing ya. Swearing ya Pak Krisna Mas Bayu. Iya. Iya, sharing. Ya, ini dulu tempat saya nongkrong makan durian yang kayak harganya kayak harga kacang goreng kalau di Jawa. Jadi Sambil melamun pulang kampung gitu ya Mas. iya Pak, sambil ngeliati kapal lewat gitu. Saya dulu pertama kali mendarat di Ternate itu via kapal Lambelu Pak. Jadi waktu itu pesawat itu masih mahal banget, belum terjangkau. Waktu itu gaji pegawai Kementerian Keuangan hanya 800, gaji plus DC. Jadi belum bisa untuk kita beli tiket pesawat. Jadi waktu itu dan waktu 2001 itu kayaknya masih siaga 1 ya, pasca konflik Ambon. Jadi begitu nyampe itu koper saya itu dibongkar semua sama tentara. Waduh Pak, saya ini pegawai loh Pak. Iya, semua diperiksa. Jadi mungkin rekan-rekan milenial di sini belum mengalami itu ya. Jadi 2001 itu koper saya dibongkar total. Jadi ya udah, setelah dibongkar enggak mau mengembalikan tentaranya, ya udah. Lambelu itu sampai Aceh Mas, sampai Padang. Dulu sampai di Teluk Bayur di saya. Gitu ya Pak ya. Dia sampai Iya, kalau Papua sampai mana Pak? Atau dia cuma sampai Ambon ya? nah itu yang kurang tahu. Tapi kayaknya keliling Indonesia itu. Iya betul. Oh, saya itu 4 malam 5 hari dari Surabaya. Keliling-keliling, berhenti di mana ya? Ada beberapa kali pemberhentian. Salah satunya juga Gorontalo. Baik, mungkin sudah sebagian besar sudah mengenal saya di sini. Seperti sampaikan Pak Krisna tadi, saya memang owner ekolumajang.com. Jadi itu tetap saya jaga karena ya meskipun sekarang sudah sangat jarang sekali aktif, mungkin hanya artikel-artikel yang ya sambil santai-santai saya mengisinya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di sini saya diberi kesempatan, terima kasih telah diberi kesempatan oleh KPKN Ternate untuk mewujudkan budaya anti gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Lebih lagi ini mendekati hari raya ya, jadi ya memang agak dengan gratifikasi ini di hari raya agak mendapat perhatian lebih lah. Apa itu gratifikasi? Dari survei yang telah dilakukan pada tahun 2019, dari masyarakat itu masih kurang begitu mengenal apa sih gratifikasi, itu hanya 37%. Sedangkan dari yang pernah menerima gratifikasi itu hanya 13% responden yang pernah melaporkan gratifikasi yang diterimanya. Gratifikasi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 Junto 20 Tahun 2001, ini Bapak Ibu sudah pasti paham ini undang-undang apa, adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang rabat, ya, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata. Nah ini banyak banget nih wisata di Ternate sana ya, di Maluku Utara, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Apa saja bentuk gratifikasi Bapak Ibu? Yang pasti pertama itu uang ya. Setelah itu ada dalam bentuk barang, pinjaman tanpa bunga, bisa juga pengobatan cuma-cuma. Jadi ada tawaran dari mungkin ya rekanan, ya pengobatan cuma-cuma, komisi, diskon atau rabat, dalam bentuk fasilitas penginapan, tiket perjalanan wisata, dan fasilitas lainnya. Bapak Ibu, sanksi atau hukuman terkait gratifikasi ini dia tindak pidana termasuk dalam tindak pidana korupsi. Meskipun sebenarnya tidak terdapat kerugian keuangan negara di sini ya, tapi seperti yang disampaikan juga Mbak Dita tadi, kalau gratifikasi ini ada nanti kaitannya dengan benturan kepentingan yang disampaikan Mbak Dita tadi.
Nah, ini unsur pidananya. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Di pasal 12B ayat 1 huruf A, di situ disebutkan kalau sama dengan atau lebih dari atau sama dengan 10 juta, itu pembuktiannya dilakukan oleh si penerima gratifikasi. Kalau bisa dibuktikan bahwa itu tidak terkait jabatan, tidak ada pengenaan sanksi penjara maupun denda. Sedangkan bila nilainya kurang dari 10 juta itu dibuktikan oleh penuntut umum. Berikutnya di pasal 12B ayat 2 di situ disebutkan sanksi untuk penerima gratifikasi ini adalah seumur hidup atau paling singkat 4 tahun atau paling lama 20 tahun disesuaikan dengan gratifikasi atau suap yang diterimanya ya. Dan denda paling sedikit 200 juta, paling banyak 1 miliar. Nah, Bapak Ibu, bagaimana penanganan gratifikasi di Kementerian Keuangan? Ini diatur pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 277 tahun 2021. Apa saja kewajiban dari pegawai negeri dan penyelenggara negara Kementerian Keuangan? Nah, ini memang semuanya itu dari pimpinan terlebih dahulu ya. Jadi memberikan teladan dan mendorong pembangunan dan penerapan pengendalian gratifikasi secara berkesinambungan. Ada kewajibannya yaitu yang pertama, kita menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan atau berlawanan dengan kewajiban atau tugas. Jadi kita seperti yang tadi disampaikan juga oleh Mbak Tita, kita bisa mendeklarasikan kita menolak gratifikasi. Mungkin dengan cara menyampaikan surat atau mungkin surat edaran atau surat ya kepada stakeholder, kita sampaikan bahwa kita menolak pemberian gratifikasi dalam bentuk apapun. Kewajiban yang kedua yaitu kita melaporkan penolakan atau penerimaan gratifikasi melalui UPG atau secara langsung kepada KPK. Saya yakin di KPK Ternate sudah dibentuk UPG ya, biasanya di Pak Asin ya ketuanya ya, mungkin biasanya dari ketua maksud saya dari kepala seksi KI biasanya yang untuk ketua UPG. Kewajiban yang ketiga yaitu melaporkan penerimaan gratifikasi yang tidak dapat ditolak. Jadi mungkin ada kita gratifikasi yang benar-benar kita tidak dapat menolak, ya udah itu dilaporkan saja. Kategori gratifikasi yang wajib dilaporkan yaitu yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas dari pegawai yang bersangkutan. Nah, ini masih banyak sebenarnya banyak bentuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Yang pertama, pemberian dalam keluarga. Misalkan keluarga sendiri, tidak ada kaitan dengan jabatan, tidak ada benturan kepentingan, itu tidak perlu dilaporkan. Misalkan kalau di hari Lebaran nih, kita kan suka memberi biasanya kalau kepada saudara-saudara yang ini biasanya dalam bentuk angpau atau apa gitu ya. Yang kedua tidak perlu dilaporkan yaitu keuntungan yang berlaku umum seperti penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi. Tidak perlu dilaporkan, tapi ini mungkin kaitannya dilaporkan di LHKPN atau di SPT ya. Berikutnya yang ketiga, manfaat yang berlaku umum. Misalkan dari koperasi ada hasil usaha itu ya SHU, atau organisasi yang sejenis lah seperti koperasi itu. Yang keempat, perangkat atau perlengkapan peserta. Ini seperti seminar kit, kalau kita mengikuti kegiatan sosialisasi atau apa dapat seminar kit, nah itu tidak perlu dilaporkan. Berikutnya, hadiah tidak
dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi sepanjang tidak memiliki benturan kepentingan. Nah, ini saya punya cerita, Bapak Ibu. Kanwil DJKN Jawa Timur rutin setiap tahun itu mengadakan, nama kegiatannya itu Ekstravaganza Hari Uang. Nah, itu karena kita tidak memiliki anggaran, kita menggandeng perbankan untuk melakukan publikasi terkait kegiatan lelang. Nah, ini sudah kita konsultasikan juga ke KPK, dan itu diperbolehkan karena itu sebagai alat promosi atau sosialisasi dan tidak ada keuntungan yang diperoleh secara finansial maupun non finansial kepada Kanwil DJKN Jawa Timur ataupun sebagai pribadi. Tidak wajib dilaporkan berikutnya. Yang keenam, hadiah kejuaraan. Misalkan seperti Mas Bayu nih ikut kejuaraan, atau Mas Muhyiddin ikut lomba di Ternate, ikut lomba goes ya. Mungkin hadiahnya mobil misalkan. Hadiah mobil. Nah, ini tidak perlu dilaporkan karena memang merupakan bagian dari hadiah kejuaraan. Yang ketujuh, penghargaan berupa uang atau barang yang berkaitan peningkatan prestasi kerja yang diberikan pemerintah sesuai peraturan. Misalkan pegawai terbaik ya, atau istilahnya kalau di KPKN Ternate mungkin ada pemilihan pegawai teladan atau yang terbaik, mungkin dapat penghargaan berupa barang atau uang. Nah, itu kalau memang itu resmi tidak perlu dilaporkan sebagai gratifikasi. Yang kedelapan, hadiah yang berlaku secara umum. Hadiah langsung, undian, diskon, rabat, voucher, point reward, atau souvenir yang tidak terkait kedinasan. Yang kesembilan, kompensasi atau honor profesi di luar kedinasan. Nah, misalkan tidak terkait tugas ya, dan tidak terdapat konflik of interest dan tidak melanggar aturan kode etik. Misalkan nih, tapi saya belum jadi pelatih tenis ya, belum bisa karena masih belum kelasnya jadi pelatih. Misalnya saya melatih tenis misalkan di Lumajang gitu, dan misalkan dari melatih tenis itu dapat honor, diberi honor. Nah, itu tidak perlu saya laporkan karena tidak terkait kedinasan. Yang ke-10, kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan. Nah, ini seperti honor narsum ya. Itu yang penting tidak ada pembiayaan ganda. Tapi kalau di Kementerian Keuangan kan ada aturan-aturan juga yang mengikat ya. Yang ke-11, karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara, diantaranya pertunangan. Misalkan siapa nih di sini yang masih jomblo nih, Tifa mungkin ya, pertunangan, pernikahan tidak perlu dilaporkan kalau nanti dapat karangan bunga dari Pak Krisna. Yang ke-12, pemberian terkait dengan tunangan, nikah, kelahiran, akikoh, baptis, khitanan, atau upacara adat atau agama lainnya yang batasan maksimalnya itu 1 juta per pemberi. Ke-13, pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami diri atau keluarga penerima gratifikasi sepanjang tidak ada konflik of interest. Nah, ini yang ke-14 nih, pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ultah yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya. Paling banyak itu 300.000 ya Bapak Ibu, setiap pemberian per orang. Jadi misalkan nih ada yang mutasi atau apa ya, batasannya itu 300.000 dan 1 tahun tidak lebih dari 1 juta dan tidak ada konflik of interest. Jadi kalau misalkan ada rekan pimpinan yang mutasi ya paling banyak 300.000 gitu. Yang berikutnya, sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya. Ini seperti misalkan nih saya kasih contoh, Pak Krisna diajak Mas Bayu nih minum air guraka lah
di apa ron gunung ya. Kalau ron gunung, nah ini Pak Krisna mungkin juga perlu hati-hati, ada konflik of interest apa enggak ini dipastikan. Jadi tanya dulu ke Mas Bayu ada enggak ini? Enggak, Mas. Enggak ya, tidak ada konflik of interest ya. Kita pertemanan ya, sebagai pertemanan. Jadi mungkin sambil ngabuburit ron gunung gitu ya. Tapi kalau puasa nggak boleh minum air guraka. Nanti kalau setelah Lebaran. Berikutnya pemberian hidangan atau sajian yang berlaku. Yang ke-17, nah ini pemberian kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Ini misalkan contohnya, misalkan Pak Krisna ini ada kegiatan dengan Kapolda Maluku Utara nih, terus memberikan semacam kayak apa tuh namanya, plakat gitu ya. Nah itu diperbolehkan. Nah itu ada 17 ya yang tidak perlu dilaporkan. Di Kementerian Keuangan itu saya yakin di KPK Alternatif juga sudah dibentuk unit pengendali gratifikasi. Kalau di UPG di tingkat eselon 3 itu ketuanya dijabat oleh eselon 4 atau jabat pengawas, dan ada 2 anggota, jadi ada 3 ya, ketua dan 2 anggota. UPG berfungsi mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungannya. Tugas dan tanggung jawabnya ini saya yakin juga Bapak Ibu sudah memahami terkait UPG tadi. Nah ini Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu mendapatkan gratifikasi, ini ada 2 cara, bisa melalui UPG atau langsung melalui KPK. Nah di KPK ini sudah ada aplikasinya, yaitu gol.kpk.go.id. Maksimal kita 30 hari kerja ya Bapak Ibu, sejak gratifikasi diterima atau ditolak. Kalau 30 hari kerja berarti ya 1,5 bulan lah kita ada kesempatan untuk melaporkan. Informasi apa saja yang disampaikan pada laporan itu? Yang pertama, identitas penerima gratifikasi. Nah ini agak susah juga kita ya. Kita menyampaikan NIK, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon. Informasi pemberi gratifikasi, jabatan penerima gratifikasi, berikutnya tempat dan waktu penerimaan gratifikasi, uraian jenis gratifikasi yang diterima, nilai gratifikasi yang diterima. Kalau misalkan dalam bentuk barang mungkin bisa ditaksir ya, kira-kira berapa nilainya ini. Kalau ragu mungkin bisa tanya ke ada Jabung Penilai ya. Mungkin bukan dalam ini ya, bukan minta laporan penilaian, tapi hanya minta pendapat saja. Berikutnya kronologi peristiwa penerimaan gratifikasi, dan terakhir bukti dokumen atau data pendukung terkait laporan gratifikasi. Penanganan terkait laporan gratifikasi itu dari KPK ada verifikasi, analisis, dan penetapan status. Jadi nanti misalkan hasil dari verifikasi dan analisanya itu bisa jadi gratifikasi itu dinyatakan tidak terkait dengan jabatan atau konflik of interest tadi, maka dikembalikan kepada penerima, jadi milik penerima. Tapi kalau menurut verifikasi dan analisis dari KPK ada terkait jabatan, maka akan disita ya, milik negara, dan nanti ujungnya nanti dilelang lewat KPKNL. Apa kompensasi yang diterima oleh penerima pelapor gratifikasi? Itu pertama, memperoleh kepemilikan atas objek gratifikasi yang telah dilaporkan kepada KPK. Apabila tadi analisanya memang tidak terkait jabatan. Syarat permohonan kompensasi, objek gratifikasi berbentuk barang atau fasilitas, pelapor gratifikasi kooperatif dan beritikat baik,
pelapor gratifikasi bersedia mengganti objek gratifikasi dengan sejumlah uang yang senilai dengan barang yang dikompensasikan. Nah, kalau ini sudah taksirannya ditetapkan oleh KPK ya, apa kompensasinya. Berikutnya, pelapor gratifikasi berhak atas kepemilikan objek gratifikasi yang telah dilaporkan dalam hal permohonan kompensasi disetujui oleh pimpinan KPK dan pelapor gratifikasi telah membayar kompensasi sesuai yang ditetapkan dalam keputusan pimpinan KPK. Hak dan perlindungan dan sanksi dari gratifikasi ini, pertama, haknya adalah pelapor berhak memperoleh penjelasan terkait hak dan kewajibannya dalam pelaporan gratifikasi. Jadi UPG menyampaikan hak dan kewajiban dari pelapor itu disampaikan. Informasinya disampaikan secara kontinu kepada pelapor sampai di mana proses dari pelaporan. Dan yang paling penting adalah perlindungan dari UPG unit kerja. Ini ya Bapak Ibu, jangan sampai misalkan kita sudah beritikat baik melaporkan gratifikasi tapi kita tidak dilindungi gitu ya. Nah, ini perlindungannya menjaga kerahasiaan identitas pelapor gratifikasi, memastikan tidak terdapat intimidasi dan diskriminasi dalam aspek kepegawaian terhadap diri pelapor gratifikasi. Identitas pelapor ini hanya diungkap untuk keperluan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini jangan sampai ya Bapak Ibu, sanksi pegawai atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang tidak melaporkan itu dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau di pegawai negeri sepertinya ada peraturan hukuman disiplin itu ya. Nah, ayo Bapak Ibu, saya mengajak berhenti di kita ya. Jadi kita stop penerimaan gratifikasi, budaya anti korupsi. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang maju ipteknya, tapi bangsa yang punya budaya malu mengambil barang yang bukan haknya. Korupsi adalah kejahatan besar. Korupsi adalah penghambat pembangunan negara. Jadi kita yuk stop korupsi, hentikan. Jadi udah tidak usah ada sungkan-sungkan lagi ya, kita stop saja penerimaan gratifikasi. Jadi kita tidak perlu, wah ini udah kebiasaan, udah adat. Kita stop saja gratifikasi. Ini Bapak Ibu, terakhir ada quotes dari Ibu Sri Mulyani, berani melakukan perubahan dan melawan korupsi adalah sesuatu yang membuat kita lebih dihargai. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Eko atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita buka sesi diskusi dan tanya jawab. Waktunya hanya 30 menit. Kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan untuk mengklik fitur raise hand. Dan kami persilakan kepada narasumber jika ingin memberikan kuis, boleh langsung saja pada sesi ini. Ya, kita ice breaking sebentar ya Mbak Siva ya.